Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Qala ya Rabbi, Nabi Adam matur, ya Tuhan, li'annaka lamma khalaqtani biyadika wa nafakhta fiyya min ruhika, karena di saat engkau menciptakanku, meniupkan nyawa kepadaku, rafa'tu ra'si, pada saat itu saya angkat kepalaku, fara'aitu ala qawaimil arsy maktuban la ilaha illallah. Di saat saya angkat kepala, saya lihat pada kaki-kaki aras itu ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pada saat itu saya berpikir, ya Allah, fa'alimtu annaka lam tudif ila ismika illa ahabbal khalqi ilaika. Pada saat itu saya menjadi tahu, saya berpikir bahwa tidak ada sesuatu yang disandingkan dengan asmamu kecuali memang itu sesuatu itu yang paling engkau cintai, ya Allah. Nah, karena Muhammad itu bersanding dengan asmamu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, saya jadi yakin bahwa makhluk yang paling engkau cintai itu Muhammad. Dengan demikian saya tawasul dengan Muhammad. Faqala Allahu, maka Allah berfirman, sadaqta ya Adam, innahu la ahabbul khalqi ilayya. Benar wahai Adam, memang Muhammad itu makhluk yang paling saya cintai. Kemudian Allah berfirman, ud'uni bihaqqihi faqad ghafartu laka. Sudah, kamu silahkan berdoa kepadaku dengan lantaran dengan tawasul Muhammad. Faqad ghafartu laka, saya akan ampuni kamu. Walaula Muhammadun ma khalaqtuka, kalau toh tidak karena Muhammad engkau gak bakalan saya ciptakan. Ini informasi banyak hal. Kalau dalam konteks bahasan kita bahwa wasilah tawasul itu dalam ayat wabtaghu ilaihil wasilata itu bermakna umum, bisa dengan manusia, bisa dengan amal soleh. Manusia pun bahkan ini informasinya, Nabi Adam tawasul dengan Rasulullah di saat Rasulullah belum diciptakan. Di saat Rasulullah belum diciptakan. Kemudian kajian hadisnya. Hadis ini diriwayatkan siapa? Akhrajahul Hakim wa sahhahahu. Il qala al-hakimu hadza haditsun sahihul isnadi. Hadis ini ditakhrij oleh Imam Hakim dan Imam Hakim mengatakan bahwa sahihlah hadis itu. Karena pada Mustadrak itu Imam Hakim mengatakan hadza haditsun sahihul isnadi. Hadis ini sanadnya sahih. Wa qawluhu sahihul isnad yufidu tashihahu lahu. Imam Hakim mengatakan sanadnya sahih itu memberikan pengertian bahwa Imam Hakim menilai atau menghukumi hadis itu sahih. Wa dzalika min wujuh, hal itu dari beberapa tinjauan, beberapa segi. Al-awwal, yang pertama, annahu dzakarahu fi kitabihil mustadrak alladzi syarata fihi ayyukhrija sahih. Hadis ini oleh Imam Hakim disebutkan di kitabnya Al-Mustadrak, di mana kitab Mustadrak itu oleh Imam Hakim disyaratkan bahwa yang hadis yang dicantumkan di Mustadrak hanya hadis sahih. Fakullu ma fihi sahihun ala syartihi, sehingga semua hadis yang ada di Mustadrak itu hadis sahih berdasarkan kriterianya Imam Hakim. Wahina idzin
yajuzu lin naqili an yaqula anhu sahhahul Hakim. Dengan demikian, karena mustadrak itu oleh Imam Hakim disyaratkan hadisnya sahih, kemudian hadis yang itu ada di mustadrak, berarti hadis itu sahih sesuai dengan syaratnya Hakim. Sehingga orang yang menukil bisa mengatakan hadis ini oleh Imam Hakim dikatakan sahih. Atsani yang kedua, annal muqarrar fi ilmi usulil hadis huwa annal hafizal mu'tamada idza hakama ala sanadi bisihhah fa innahu yajuzu itlaqu dzalika 'ala al-matni wa in kana la talazuma bainal amrayn. Dalam ilmu hadis itu ditetapkan bahwa seorang hafiz yang bisa dipakai untuk pegangan jika menghukumi sanad dengan hukum sahih, maka itu bisa diberikan juga hukum sahih itu kepada matan, walaupun tidak ada keharusan. Kalau seorang seorang hafiz yang mu'tamad mengatakan ada haditsun sahihul isnad, hadis ini sanadnya sahih, maka itu berlaku juga untuk matannya, walaupun tidak ada keharusan jika menghukumi sanad sahih dengan menghukumi matan yang sahih. Imam Al-Iraqi dalam Alfiyah, jadi minimal dalam mustalah hadis itu ada dua alfiyah yang bisa dipegang mu'tamad. Satu Alfiyah Suyuti, yang kedua Alfiyah Al-Iraqi. Dalam Al-Iraqi dikatakan wal hukmu lil isnadi bisihhati au bil husni dunal hukmi lil matni rawau waqbalhu in atlaqahu man yu'tamad walam yu'aqibhu bidha'fin yuntaqad. Imam Iraqi dalam Alfiyah mengatakan menilai sanad dengan penilaian sahih atau hasan itu derajatnya di bawah penilaian matan. Atau dengan makna lain bisa, jika dikatakan sanadnya sahih atau hasan, itu bukan menghukumi matannya sahih dan hasan. Waqbalhu in atlaqahu man yu'tamad, jika ada seorang muhaddits yang bisa dipakai pegangan mengatakan hadza haditsun sahihul isnad, maka itu silahkan diterima, itu sahih, dengan syarat walam yu'aqibhu bidha'fin yuntaqad, dengan syarat tidak ada koreksi dari ahli pakar yang lain tentang keberadaannya penilaian itu. Walam yu'aqibhu, lan orang ngiring-ngiringi penilaian, orang ngiring-ngiringi apa-apa bidha'fin yuntaqad, dengan penilaian dhaif. Tidak ada kemudian orang lain yang mengatakan itu dhaif, maka itu terima. Sedangkan As-Suyuti dalam Alfiyah mengatakan wal hukmu bisihhati lil isnadi wal husni dunal matni lin nuqati, hukum sahih menghukumi sanad sahih itu, hukum itu kualitasnya di bawah matan sahih, penilaian sahih terhadap matan. Li'illatin aw li syududin wahkumi lil matni in atlaqa dhu hifdzin numi. Kemudian
dalam Tal'atul Anwar, waqbal li itlaqin li sihhatis sanad au husnihi in kana mimman yu'tamad. Terimalah jika ada ahli pakar yang mengatakan syaratnya sahih, artinya diterima sebagai matannya juga sahih. In kana mimman yu'tamad, jika hukum itu keluar dari orang yang bisa dipakai sebagai pegangan. Ini sedikit tentang ilmu hadis. Jadi ilmu hadis tidak berhenti pada Baikuni terus berhenti. Misalnya mestinya harus naik ke Tal'atul Anwar, naik ke Alfiyah Suyuti, naik ke Alfiyah dan Alfiyah Iraqi dengan semua syarahnya. Misalnya Manhaj Dawin Nadhar, atau kita naik ke Takrib yang kemudian dengan syarahnya Tadribur Rawi dan seterusnya. Kemudian kita setelah itu semuanya kita pahami, kita masuk ke ilmu rijal. Setelah ilmu rijal kita masuk kepada apa itu takhrij, ya, takhrij dan seterusnya, sehingga insya Allah waktu kita cukup sedikit dibanding ilmu yang harus kita kuasai. Ini contoh, kalau Imam Hakim mengatakan hadza sahihul isnad, maka para ulama mengatakan itu bermakna bahwa hakim itu menerima hadis itu sebagai hadis sahih. Dan itu dibahas tadi, Imam Iraqi membahas, Imam Suyuti membahas, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Akhrajahu ngetokake ing hadits sapa Al Hakim Imam Hakim fil Mustadrak ing dalam kitab Al Mustadrak, wa sahhahahu lan milang-milang sahih sapa Al Hakim ing hadis. Ini hadis tawasulnya Nabi Adam dengan Rasulullah itu ditakhrij oleh satu Imam Hakim. Wa rawahul Hafiz As-Suyuti lan riwayatake ing hadis sapa Al-Hafiz As-Suyuti, Hafiz As-Suyuti fil Khasaisin Nabawiyyati ing dalam kitab Khasaisun Nabawiyah. Wa sahhahahu lan milang-milang sahih sapa As-Suyuti ing hadis. Yang kedua yang meriwayatkan hadis itu adalah Imam As-Suyuti. Dzakar As-Suyuti al-haditsa fi tafsirihi Ad-Durrul Mansur wa fil Khasais wa fi kitabi Ar-Riyad al-Aniqah fi syarhi asma'i khairil khaliqah. Imam As-Suyuti menyebutkan hadis ini paling tidak di 3 kitabnya. Satu kitab tafsir namanya Ad-Durrul Mansur, 2 kitab Al-Khasais, yang ketiga Ar-Riyadul Aniqah fi syarhi asma'i khairil khaliqah. Wa qala lan ngendika wa sahhahahu, ya, wa sahhahahu lan milang-milang sahih sapa As-Suyuti ing hadis. Wa rawahu lan riwayatake ing hadis sapa Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi fi Dalailin Nubuwati ing dalam kitab Dalailun Nubuwah. Wa huwa hale utai Al-Baihaqi iku layarwi orang riwayatake sapa Al-Baihaqi, orang riwayatake al-maudhu'at ing hadis-hadis maudhu'. Kama kaya keterangan soroha kang jelasake sapa Al-Baihaqi bidzalika kelawan mengkono-mengkono layar wil maudhu'at
fi muqaddimati kitabihi ing dalam muqaddimahe kitabe Imam As-Suyuti. Al-Bayhaqi. Wa sahahahu lan milang-milang sahih ing hadis Aidon halimalih sapa Al-Qustullani, Imam Al-Qustullani wa Zurqani lan Imam Az-Zurqani fil mawahibil laduniyati ing dalam kitab Mawahib al-Laduniyah. Wa Subki lan Imam As-Subki fi Syifa'is Saqami ing dalam kitab Syifa'us Saqam. Qala ngendika sapa Al-Hafiz Al-Haythami, Imam Hafiz Al-Haythami, rawahu riwayatake ing hadis sapa At-Tabarani, Imam At-Tabarani fil Awsati ing dalam kitab Al-Awsat. Wa fihi lan iku tetep ing dalam hadis man utawi wong lam a'rifhum kam ora ngerti sapa ingsun ing man. Ini kalau tradisi ngaji di Arab, di Mekah, di Yaman, di Mesir, di Suriah, di berbagai, ini dihafalkan kayak begini. Hadisnya ini bla 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 bla, hadis tawasulnya Nabi Adam dengan Rasulullah. Ini dihafalkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Hakim Basahhah wa rawahu al-Hafidz As-Suyuti di tempat ini bla 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 bla. Qustullani berkata bla bla bla, Zurqani mengatakan kakak. Ini semuanya dihafalkan. Sehingga para masyayikh kalau ceramah, kalau mau'izah, kalau pidato itu modelnya begini ini. Hafalkan semuanya, termasuk saya dalam bait-bait Alfiyah tadi itu disebutkan dengan hafal. Kalau tradisi di sini kan hanya baca tok, paham wis alhamdulillah. Saya wis ora maca ora paham. Kemudian tekan hafal. Jadi ini sesuatu yang berbeda, belajar di sini dengan di Timur Tengah itu, bahwa di Timur Tengah tidak boleh hanya sekedar paham, tapi harus hafal. Kalau di sini kan kalau menghafal malah pada diolok-olok, sehingga orang tidak pada menghafal karena diolok-olok. Kalau pas seminar, apa itu hafalan? Apa itu hafalan? Hafalan itu penting. Oleh karena itu Imam Asy-Syafi'i ya, al-ilmu fis sudur, ilmu itu di sudur, harus dihafal, lafis sudur, tidak dalam sekedar tulisan saja. Nah, ini kalau tradisi di sana itu dihafal. Termasuk ini bagian dari kompetensi ahli hadis itu adalah hafal. Kompetensi ahli hadis itu adalah hafal riwayat, hafal thoriq, hafal sanad, hafal di mana letak dari redaksi-redaksi yang dinukil. Itu bagian dari kompetensi ahli hadis. Oke, jam berapa sekarang? 8? 12. Oh iya. Udah itu dulu. Karena ini nanti harus segera pindah ke oke. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maulaya shalli wa sallim daiman abada
حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا اعترفنا بأننا انصرفنا وأننا أشركنا فاتب علينا توبة تغسل كل حوبة واغفر لنا أعراضي وآمن الرعادي واغفر لوالدينا ربي ومولدينا الأمر والإكرام وسائر الخلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين اسمع بدلا وجود منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبه عدد مجد صحبه والحمد لله بالبدن والثناء الحمد لله بالبدن والثناء